Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar VTP atau VLAN Trunking Protocol. Jadi di sini kita memiliki satu kasus, yaitu di sini kita memiliki 9 switch, di mana masing-masing switchnya kita akan konfigurasi 200 VLAN. Namun jika kita konfigurasi untuk masing-masing PC yaitu 200 VLAN, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi yang kita butuhkan adalah konfigurasi VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini memiliki dua jenis, yaitu server dan client. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu transparent, namun yang sering digunakan hanyalah server dan client. Jadi transparent ini jarang digunakan. Jadi misalnya di sini untuk server yang kedua kita konfigurasi sebagai server dan yang lain sebagai client. Maka kita hanya akan mengonfigurasi 200 VLAN tersebut di server, dan di masing-masing kliennya ini kita tidak usah mengonfigurasi karena klien akan mengikuti server. Jadi seperti itulah penjelasan tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi VTP. Kita akan mencoba untuk membuat topologinya terlebih dahulu. Yaitu misalkan kita memiliki 5 switch. Lalu dihubungkan dengan menggunakan kabel auto. Nah, di sini kita akan konfigurasi untuk switch pertama, switch 0 ini yaitu server, untuk switch 1 client, untuk switch 2 client, dan untuk switch 3 transparent, dan untuk switch 4 kita konfigurasi sebagai server. Nah, jadi ini topologinya. Lalu kita akan konfigurasi VTP. Nah, sebelum konfigurasi VTP tersebut, kita harus konfigurasi trunking terlebih dahulu agar masing-masing perangkat bisa saling terhubung. Pertama di switch 0, masuk ke tab CLI, lalu model privilege dan configuration. Kita masuk pada interface FA01, lalu switch port, mode trunk, exit. Lalu untuk switch pertama, yaitu yang terhubung yaitu FA01 dan FA02. Jadi kita masuk ke switch 1, privilege configuration. Kita masuk ke interface rank FA01 sampai 2. Switch port, mode trunk. Yang ke switch yang kedua juga sama, yaitu interface rank FA01 sampai 2. Switch port, mode trunk, exit. Lalu untuk switch 3 juga sama. Nah, kita sudah konfigurasi trunk untuk setiap perangkatnya. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi VTP untuk setiap switchnya. Kita masuk ke switch 0, lalu masukkan perintah VTP mode server. Enter. Lalu selanjutnya VTP domain smk.com. Enter. Lalu VTP password 123. Sudah. Ini untuk konfigurasi VTP untuk switch 0. Nah, untuk switch 1, switch 2, switch 3, dan switch 4 ini sama saja konfigurasinya, yaitu nanti domainnya juga sama, yaitu smk.com, dan untuk passwordnya juga sama, 123.
Namun yang membedakan adalah modenya. Kita masuk ke switch 1, lalu VTP mode client. Untuk switch 2 juga client. Nah, untuk yang switch 3 ini transparan. Nah, untuk yang terakhir yaitu server. Nah, jadi seperti itulah untuk konfigurasi VTP untuk masing-masing switch. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek VLAN-VLAN pada switch, yaitu show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-VLAN-nya masih default, yaitu belum ditambahkan untuk VLAN-VLAN yang lain. Kita akan mencoba pada switch 1, 2, 3, dan 4. Show VLAN brief. Di sini juga masih default. Lalu untuk switch 2, di sini juga masih default. Untuk switch 3, untuk switch 3 juga masih default. Nah, untuk switch 4, di sini switch 4 juga masih default. Nah, kita akan mencoba menambahkan VLAN di switch 0. Misalkan VLAN 2, namanya A, lalu exit. Lalu kita buat untuk VLAN 3, 6B, exit. To show VLAN brief. Nah, di server ini sudah masuk VLAN, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Kita akan mengecek di klien. Nah, untuk klien ini secara otomatis menambahkan VLAN-VLAN yang sudah ditambahkan di server karena kita sudah mengonfigurasinya di server. Kita coba untuk switch 2, cek di sini. Di sini juga sudah ada VLAN 2 dan 3. Nah, untuk transparent ini tidak muncul karena dia memang berdiri sendiri atau tidak mengikuti server. Nah, untuk switch 4 juga sudah ditambahkan. Kita akan mencoba menghapus salah satu VLAN-nya. Nah, di sini VLAN 2 sudah dihapus dengan menggunakan perintah no VLAN 2. Bisa dilihat sendiri, di sini hanya tersisa VLAN 3. Kita akan mencoba mengecek di switch 1 apakah sudah terhapus. Nah, bisa dilihat sendiri, untuk VLAN 2 sudah terhapus. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi VTP dan pengujiannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang program revision number. Jadi misalkan kita buka terlebih dahulu pada switch 0, lalu kita cek show VTP status. Nah, dilihat sendiri configuration revision di sini 5, yaitu artinya konfigurasi yang telah kita lakukan sebanyak 5 kali. Nah, di sini misalkan saya memiliki contoh kasus, yaitu misalkan ini yaitu gedung 1 ingin menambahkan satu switch. Namun, switch ini merupakan switch bekas dari gedung 2. Kita coba buka terlebih dahulu. Enable show VTP status. Nah, untuk configuration revision di sini untuk switch gedung 2
Ini 0 karena belum konfigurasi sama sekali. Lalu misalkan kita konfigurasi terlebih dahulu, yaitu config, lalu VTP mode server, VTP domain, smk.com, VTP password 123. Kita coba lihat lagi to show VTP status. Di sini sudah terganti server, namun untuk configuration revisionnya ini masih 0. Kita akan mencoba menambahkan VLAN di switch 5 ini, yaitu VLAN 2. Kita tidak usah menambahkan nama, langsung saja VLAN 4, VLAN 5, VLAN 6. Kita buat sampai VLAN 8. Exit to show VLAN brief. Nah, di sini untuk switch 5 atau switch gedung 2 memiliki VLAN, sudah ditambahkan VLAN yaitu 2 sampai 8. Kita akan mengecek lagi to show VTP status. Nah, di sini configuration revisionnya ini ada 7, yang artinya dia lebih besar daripada configuration revision pada gedung 1, yaitu 5. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan dari switch 4 ke switch 5. Nah, kita akan mencoba terang. Kita masuk pada FA02. Switch port, mode terang. Exit. Nah, untuk switch 5 juga, untuk FA01 kita terang. Interface FA01. Switch port, mode terang. Exit. Nah, di sini kita sudah trunking antara switch 4 dan switch 5 atau interface FA01 dan interface FA02. Kita akan mencoba pengujian, yaitu mengecek di switch 0. Karena di sini kita sudah konfigurasi tadi, yaitu untuk VLAN 2 sampai 8, kita akan mencoba mengecek apakah di switch 0 sudah masuk, karena mereka sudah tersambung. Show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri untuk VLAN dari 2 sampai 8 di switch 0 ini sudah masuk karena kita sudah konfigurasi pada switch 5 sebagai server yang sudah diterangkan dari gedung 2 ke gedung 1. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pada configuration revision di switch 5 ini atau switch gedung 2 ini memiliki 7, yaitu lebih besar daripada configuration revision pada switch di gedung 1. Jadi hal itu bisa terjadi. Ya teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba menghapus revision number-nya agar menjadi 0 lagi. Kita hapus terlebih dahulu sambungan dari switch 4 dan switch 5. Lalu kita akan mencoba mengecek pada switch 4. Show VLAN brief. Nah, pada switch 4 ini konfigurasinya masih sama, tidak terhapus atau tidak berubah. Kita akan mencoba menghapus terlebih dahulu no VLAN const, no VLAN 2, no VLAN 3, no VLAN 4, dan no VLAN 5. Kita biarkan terlebih dahulu untuk VLAN 678. Kita lihat lagi to show VLAN brief. Nah, di sini untuk VLAN 678 ini masih auto. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek to show VTP status. Di sini sudah 11. Kita akan mengecek pada switch 5. Show VTP status. Di sini masih 7. Kita akan mencoba menambahkan konfigurasi agar lebih dari konfigurasi di gedung 1. Misalnya kita menambahkan VLAN bebas. Lalu exit. Kita coba lihat to show VLAN brief. Di sini sudah ada, sudah ditambahi. Kita coba lihat untuk VTP statusnya.
Nah, di sini sudah lebih dari konfigurasi pada gedung pertama. Selanjutnya, kita akan mencoba agar configuration revision pada switch 5 ini berubah menjadi 0, yaitu merubahnya menjadi mode transparan. Nah, kita akan menggantinya, yaitu PTP mode transparan. PTP domain smk.com, PTP password 123. Selanjutnya kita akan mencoba mengecek, yaitu show PTP status. Nah, bisa dilihat sendiri, PTP operating mode sudah menjadi transparan dan configuration revision ini sudah berubah menjadi 0. Namun kita akan mencoba mengecek show VLAN brief. Di sini konfigurasinya atau VLAN-nya ini masih belum terganti atau masih settingan awal. Kita akan konfigurasi menjadi mode server, yaitu PTP mode server to show PTP status. Di sini sudah berubah menjadi server dan sudah PTP domainnya menjadi smk.com. Selanjutnya kita akan mencoba menyambungkan dari switch 4 ke switch 5. Lalu kita akan mencoba mengecek trunk to show interface trunk. Di sini untuk FA01 ini sudah mode trunking, dan untuk FA02 juga sudah mode trunking. Lalu pada switch 5 atau switch gedung 2 ini kita akan mencoba mengecek to show VLAN brief. Nah, pada switch 5 atau switch gedung kedua ini sudah mengikuti konfigurasi pada gedung pertama, yaitu kita menghapus untuk VLAN 2, 3, dan 4, 2, 3, 4, dan 5, sehingga untuk switch 5 ini atau switch gedung kedua ini sudah mengikuti konfigurasi pada gedung pertama. Jadi seperti itulah cara untuk menghubungkan antara switch gedung kedua dan switch gedung pertama. Jadi kita harus memperhatikan untuk configuration revision-nya. Ini kita sudah sama, yaitu configuration revision-nya seperti pada gedung pertama.